Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Kefir bubuk tradisional yang dikeringkan dengan metode dingin seperti ini bisa tahan berapa lama di suhu ruang? Kalau berdasarkan pengalaman, pengujian pengalaman baik Mamang maupun teman-teman di komunitas Kefir Indonesia bisa tahan hingga setahun bahkan lebih di suhu ruang. Tetapi secara organoleptik bisa saja expire atau kadaluarsa lebih cepat dari pembuktian pengalaman tersebut. Karena kefir bubuk tradisional yang dikeringkan dengan metode dingin ini murni 100% tanpa campuran apapun ya. Baik itu pengawet, pewarna maupun zat tambahan lainnya. Tidak ada juga pengemulsi dan tidak ada juga pengisi ya. Sehingga penentuan kadaluarsa itu bukan hanya patokan waktu ya, tetapi juga secara organoleptik. Di antaranya, yang organoleptik bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau misalkan sudah terlihat berjamur atau bulukan, dari rasa juga yang asalnya asam, sudah berubah menjadi pahit ya. Otomatis kalau sudah berbuluk pasti bakalan pahit. Nah, itu juga merupakan ciri kedua. Kefir tradisional bubuk ini sudah masuk expire atau kadaluarsa sehingga tidak boleh dikonsumsi. Nah, tetapi jika penyimpanannya betul, di antaranya justru kalau kefir bubuk ini disimpannya itu jangan di kulkas. Kalau sudah kering miskin kadar air bahkan 0% ya kadar airnya, seperti ini harus disimpan di suhu ruang yang udara suhu ruang ya, bukan di kulkas. Karena kalau disimpan dalam kondisi tertutup rapat di toples, misalkan disimpan di kulkas, ini bisa saja menjadi lembab nanti ya, jadi ada timbul uap air. Nah, uap itu nanti akan terserap dan akan menjadi buluk. Sehingga untuk kefir tradisional bubuk yang seperti ini idealnya disimpan di suhu ruang ya. Nah, di suhu ruangnya jangan terkena sinar matahari langsung karena probiotiknya rentan nanti bisa mati ya. Walaupun ini dalam kondisi dorman probiotiknya, tetapi dia bisa aktif kembali ketika sudah kena dengan karbohidrat atau dengan laktosa atau fruktosa atau sukrosa ya. Jadi ketika kita makan pun maka dia akan aktif kembali probiotiknya. Nah, itu bisa dibuktikan misalkan dengan cara diaktifkan di susu. Misalkan 1 sendok kefir tradisional bubuk ini dimasukkan ke dalam susu segar sebanyak 100 ml. Nanti kalau 12-24 jam itu susunya sudah menggumpal, kemudian juga tercium aroma segar seperti tape dan rasanya sudah sedikit asam segar. Nah, berarti itu sudah aktif kembali dan bisa dikulturkan ke susu. Jadi kefir tradisional bubuk ini bisa dijadikan sebagai starter kefir bubuk ya. Jadi starter kefir praktis bubuk. Nah, itu bisa dikulturkan ke susu, difermentasikan untuk menjadi susu kefir dengan cara seperti tadi. Jadi pertama kita aktifkan dulu 1 sendok, misalkan diaktifkan ke susu 100 ml. Nah, nanti setelah 24 jam bisa difermentasikan ke susu sebanyak 1 liter. Nah, teman-teman sekalian, untuk masa simpan susu kefir tradisional bubuk yang dikeringkan dengan metode dingin ini, seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa dia bisa tahan hingga setahun bahkan lebih di suhu ruang ya, asal penyimpanannya benar ya. Tetapi sebelum setahun pun kalau secara organoleptik sudah terlihat berjamur, keluar buluk ya, bulukan, dan juga dari aromanya sudah berubah jelas. Kalau sudah buluk itu pasti ada bau membusuk dan dari rasanya juga sudah terasa menjadi pahit. Nah, berarti itu sudah kadaluarsa sebelum waktunya ya. Karena tidak menggunakan pengawet apapun dan tidak menggunakan zat lain apapun tambahan ke dalamnya, ini murni dari susu kefir tradisional yang dibumbukan dengan proses dingin, sehingga ciri organoleptik menjadi hal yang paling penting untuk menentukan kadaluarsanya, sehingga perlu digunakan kemasan yang transparan seperti ini supaya terlihat jelas isinya ya. Ketika sebelum waktunya sudah kadaluarsa maka akan kita tentukan sudah tidak bisa dikonsumsi lagi ya. Demikianlah teman-teman mungkin yang bisa Memang sampaikan saat ini tentang masa simpan kefir tradisional bubuk yang dikeringkan dengan metode dingin ya. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari teman-teman yang dulu pernah mendapatkan kefir bubuk lebih dari setahun, ternyata setelah beliau periksa belum berbulu, belum berbau membusuk, dan rasanya juga masih asam segar, belum terasa pahit ya, dan sudah dikonsumsi juga baik-baik saja, dan insya Allah manfaatnya masih tetap bagus ya. Nah, adapun tata cara pembuatannya, bagaimana cara membuat kefir tradisional bubuk ini yang dikeringkan dengan metode dingin,
insya Allah nanti akan Mamang sampaikan di lain kesempatan ya. Jika teman-teman mungkin ada yang mengenal dengan teknologi freeze dryer atau freeze drying, nah ini mungkin bisa saja dikatakan hampir sama ya, tetapi tidak persis sama ya. Nanti saja di lain waktu pasti akan Mamang sampaikan bagaimana cara membuat kefir tradisional bubuk yang dikeringkan dengan metode dingin itu ya, sehingga bisa diasumsikan dengan metode dingin ini bahwa kandungan enzim, nutrisi, dan probiotiknya tetap terjaga. Demikian mungkin pada saat ini yang bisa Mamang sampaikan. Semoga saja bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga bunyi lonceng supaya ketika Mamang nanti share kembali mengenai perkefiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.